Bagaimana kabar kita Bapak Ibu pada malam hari ini? Kiranya kabar kita semua diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan belajar firman Tuhan bersama saya Setia Siburian, penyuluh Kota Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu atas berkat Tuhan yang melimpah bagi kami hari lepas hari, bahkan sampai pada malam hari ini. Sebentar ya Bapa, kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kuasai setiap hati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan terlebih mau melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian, "Tetaplah berdoa." Firman Tuhan yang sangat singkat, hanya satu ayat saja. Bagi kita mungkin untuk mengucapkannya merupakan hal yang sangat mudah ya, tapi bagaimana untuk melakukannya? Belum tentu kita bisa semua melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah berdoa, artinya kita harus melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus memahami apakah itu sebenarnya arti dari berdoa. Berdoa adalah komunikasi kita atau kita berbicara kepada Tuhan. Di sana terjadi interaksi ada antara Tuhan dengan kita. Jadi bukan hanya kita berbicara tanpa ada interaksi dengan Allah. Tetaplah berdoa, apakah ini sudah dilakukan oleh kita setiap hari? Ada banyak orang ketika memiliki masalah, bahkan saya secara pribadi di saat memiliki masalah atau menghadapi masalah, teman-teman di sekitar saya ada yang berkata seperti ini, berdoa saja, pasti kamu bisa melewati semuanya. Terkadang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi masalah, kita berdoa. Tapi di dalam kita menghadapi masalah, sadar tidak kita sadari, sering kita ingin terlepas dari masalah itu. Apakah sebenarnya doa itu adalah hanya terletak sebuah jawaban? Tentu saja itu hal yang keliru Bapak Ibu. Doa bukan hanya sesuatu mengenai jawaban. Saat kita meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan apa yang kita minta. Nah, terkadang di sekitar kita ada banyak orang-orang tidak lagi mau berdoa. Ada apa? Motivasinya hanya ingin keluar dari persoalan yang dia sedang hadapi. Iya, benar sekali, terkadang dalam memiliki atau menghadapi permasalahan hidup, kita sudah tidak kuat, bahkan kita putus asa, bahkan kita menginginkan saya tidak mau masalah ini terjadi, sehingga kita berdoa kepada Tuhan supaya kiranya masalah itu cepat selesai. Bapak Ibu, sekali lagi, doa bukan hanya mengenai jawaban. Kalau kita menghadapi masalah lalu kita berdoa kepada Tuhan supaya masalah kita berakhir, selesai, kita seolah-olah meminta Tuhan untuk melakukan setiap permohonan kita. Sehingga masalah yang tidak pernah berakhir atau mungkin malah besar, orang cenderung akan meninggalkan jam doanya. Lupa berdoa, bahkan tidak mau lagi berdoa karena mereka hanya mengharapkan jawaban atas doa mereka. Tapi apa sesungguhnya doa yang benar? Doa yang benar ketika kita mau berinteraksi, berbicara kepada Tuhan. Ketika kita mau mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Di dalam doa kita menyerahkan bagaimana Tuhan menuntun kita ke depannya. Nah, ada banyak orang berkata Tuhan tidak menjawab doa saya. Bapak Ibu, semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan terkadang berkata tidak.
Tuhan terkadang berkata tunggu atau Tuhan berkata ya. Kenapa Tuhan berkata tidak untuk doa kita? Mungkin banyak hal kenapa Tuhan tidak setuju dengan doa kita. Ada firman Tuhan berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan, atau bukan kurang tajam telinga Tuhan mendengar doa-doa kita, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Ada juga firman Tuhan, ketika kamu berdoa, janganlah berdoa untuk nafsu kita atau untuk kepuasan daging kita. Atau ada lagi firman Tuhan berkata, jika kamu berdoa, berdoalah supaya kehendak Bapamu yang terjadi. Lalu kita dengan mudahnya berkata, Tuhan tidak mau menjawab doa saya. Sebenarnya Tuhan sedang memberikan apa yang terbaik kepada kita, bukan sesuai yang kita minta. Atau Tuhan menginginkan kita bertobat terlebih dahulu, atau Tuhan menginginkan kita untuk berdoa untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga terkadang berkata, tunggu, sabar, ada waktunya Tuhan yang sangat tepat untuk kita. Bahkan mungkin Tuhan jawab, iya, saya setuju untuk doa kamu. Mungkin itu sudah tepat bagi kita. Nah, sesungguhnya semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Lalu orang-orang yang hanya menginginkan jawaban ya daripada Tuhan, dia akan keliru. Bahkan dia akan meninggalkan Tuhan, bahkan tidak lagi mau berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tokoh Alkitab yang mengalami masalah atau penderitaan. Mereka menginginkan masalah itu berlalu, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Masalah itu bukanlah sesuatu hal yang mencelakakan kita. Ada masalah atau persoalan hidup kita diizinkan Tuhan untuk memproses kita sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dewasa secara rohani kepada Tuhan. Ketika tokoh-tokoh Alkitab seperti Ayub, ada banyak masalah yang dihadapi, atau tokoh Alkitab yang lainnya, mereka selalu ada di dalam masalah itu. Tetapi pada endingnya mereka bisa melewati semuanya. Karena Tuhan sesungguhnya bersama-sama dengan orang yang percaya. Ketika kita menghadapi masalah terbesar dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi doa itu bukan mengenai jawabannya dari Tuhan, tetapi doa itu sesungguhnya memberikan kita kekuatan, kedamaian, ketenangan di dalam menghadapi permasalahan sebesar apapun dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, janganlah ada di antara kita berhenti berdoa. Lalu kapan kita harusnya berdoa? Setiap hari. Hendaklah kita setiap hari berdoa, karena Tuhan adalah Bapa kita yang sesungguhnya kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bukan di saat-saat tertentu. Setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Bukan hanya karena meminta, tapi kita berdoa, di dalam doa kita bersyukur. Di dalam berdoa kita menyembah Tuhan. Di dalam berdoa kita memberikan apa segala yang ada di dalam hidup kita, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi jam berdoa itu bukan hanya jam atau waktu tertentu saja, tetapi berdoa itu adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sesungguhnya setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Lalu ketika kita sudah berdoa setiap hari, kita akan mendapatkan apa yang dinamakan ketenangan, kedamaian, bahkan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, jangan beranggapan masalah hidup tidak akan ada. Masalah itu bisa ada. Bahkan mungkin masalah kita bisa lebih besar daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, masalah itu bisa Tuhan izinkan terjadi, semua untuk memproses kehidupan kita, supaya kita terus dekat kepada Tuhan. Dan masalah itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita tinggalkan jam-jam doa kita. Karena sesungguhnya doa adalah kekuatan, ketenangan, kedamaian di dalam hidup kita. Apapun masalah kita saat ini, mari kita terus berdoa. Jikapun di antara kita tidak ada masalah, teruslah berdoa. Tetaplah berdoa, itulah bukti kita sebagai anak-anak Allah. Kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang mengajari kami untuk kami tetap berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua adalah proses pembentukan Tuhan untuk kami. Ajar kami cinta Tuhan lewat kehidupan kami dalam bertindak berdoa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.